sebelum saya menjelaskan apa itu perintah-perintah CMD, di sini saya akan menjelaskan apa sih perintah CMD. Nah, Command Prompt atau CMD adalah aplikasi Command Line Interpreter atau CLI yang ada di sistem operasi Windows. Perintah-perintah dalam CMD berfungsi untuk melakukan berbagai operasi di komputer Anda. Sebenarnya perintah-perintah tersebut sudah ada sejak zaman MS-DOS, namun pengguna awam Windows sudah jarang menggunakan perintah CMD karena fungsi yang sama sekarang lebih mudah diakses melalui menu. Nah, langsung saja di perintah yang pertama yaitu append. Didukung di semua versi kecuali Windows 10. Perintah append memungkinkan Anda untuk membuka file yang ada dalam direktori lain. Bahkan ketika Anda tidak berada dalam direktori tersebut, contoh penggunaannya seperti di bawah ini. Nah, sudah tertera di situ contoh. Yang kedua yaitu ARP. Didukung di semua versi Windows. Sesuai namanya, perintah ARP digunakan untuk mengelola ARP atau Address Resolution Protocol. ARP sendiri merupakan bagian dari IP Internet Protocol yang mengarahkan IP address 32 bit ke Much Medium Access Control Address. Yang ketiga yaitu Assert. Didukung di semua versi setelah Windows 98. Perintah assert digunakan untuk memeriksa ekstensi file yang diasosiasikan dengan sebuah jenis file. Misalnya, Anda ingin menampilkan keterangan ekstensi teks. Untuk itu, Anda perlu menjalankan perintah begitu, assert txt. Setelah Anda memasukkan perintah tersebut, akan muncul tulisan teks sama dengan teks file, yang berarti teks adalah ekstensi untuk file berjenis teks. Di samping itu, perintah assert juga dapat dimanfaatkan untuk mengubah atau menghapus pengausisasian sebuah ekstensi file dengan jenis file. Berikut adalah contoh penggunaannya untuk menghapus. Assert teks sama dengan tidak ada kan? Jika ingin menggunakan perintah di atas, jangan lupa untuk menambahkan spasi setelah tanda sama dengan. Nah, disitulah perintah tersebut akan terhapus. Yang keempat, add. Didukung di Windows 2000 dan XP. Perintah add digunakan untuk mengotomatisasi berbagai perintah lainnya pada waktu yang ditentukan. Meskipun hanya didukung di 3 versi lama Windows, add sebetulnya juga dapat digunakan di Vista dan 7. Meskipun statusnya sudah deprecated, tidak lagi mendapatkan update atau support. Mulai di Windows 8, add telah diganti dengan Stax yang memiliki fungsi serupa. Perintah ini juga akan kami bahas nanti. Nah, perintah add sendiri memiliki beberapa kegunaan. Apabila Anda hanya mengetikkan add, Command Prompt akan menampilkan daftar perintah yang diotomatisasi. Perlu diketahui bahwa setiap perintah ini diwakili oleh angka ID. Angka tersebut berguna ketika Anda ingin menghapus otomatisasi perintah yang sudah terdaftar. Misalnya, perintah di bawah ini akan menghapus otomatisasi perintah dengan ID 1. Nah, contohnya yang itu add 1:delete. Jika ingin menghapus semuanya, Anda dapat mengetikkan perintah berikut. Yang kedua, add atau _delete _yes. Nah, sekarang mari coba membuat otomatisasi perintah dengan contoh berikut yang sudah tertera pada gambar tersebut. Pada contoh tersebut, komputer Anda akan menjalankan file teks batch secara otomatis pada pukul 6.50 malam setiap tanggal 5, 10, 15, 20, dan 25. Sebagai pengingat, Anda hanya dapat menggunakan tanggal untuk menentukan hari pelaksanaan otomatisasi. Jika atau intrusive ditambahkan setelah jam pelaksanaan, seperti pada contoh di bawah, Anda akan dapat berinteraksi dengan file tersebut ketika dijalankan. Nah, di situ sudah tertera pada gambar. Yang kelima yaitu attrib.
didukung di semua versi Windows. Pernahkah Anda menemukan file yang tidak diinginkan, tetapi tidak dapat Anda hapus? Barangkali atribut file tersebut di set read only. Untuk mengubah atributnya, cara yang umum adalah klik kanan pada file tersebut, lalu buka Properties di bagian bawah window. Properties Anda akan menemukan checkbox untuk mematikan atau menyalakan atribut tadi. Yang keenam yaitu BCDedit, didukung di semua versi setelah Windows XP. BCDedit adalah perintah yang memungkinkan Anda untuk melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu mengelola penyimpanan data boot configuration. Yang kedua, menyimpan parameter konfigurasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengatur booting sistem operasi. Nah, di situ sudah tertera contoh pada gambar. Yang ketujuh yaitu bootset, didukung di semua versi setelah Windows 98. Perintah bootset digunakan untuk memperbarui master boot kode dalam partisi hard drive. Dengan demikian, Anda dapat mengubah tipe boot sequence manager dari NTLDR menjadi boot MGR dan sebaliknya. Misalnya, Anda memerlukan perintah di bawah ini untuk mengubah master boot kode untuk partisi E di komputer Anda. Yang kedelapan yaitu Brick, didukung di semua versi Windows, tergantung dengan pengaturannya. Kombinasi tombol Ctrl+C dapat digunakan untuk menghentikan sebuah proses MS-DOS, misalnya sebuah file batch. Nah, Brick adalah perintah yang digunakan untuk menentukan pengaturan itu. Contohnya seperti berikut, yaitu Brick Off. Yang kesembilan yaitu CALS, didukung di semua versi setelah Windows 98. Perintah CALS digunakan untuk memeriksa atau mengubah access control list atau ACL sebuah file. ACL sendiri adalah daftar yang berisi access control entries. AC daftar ini dimanfaatkan untuk menentukan akses file yang dimiliki oleh sebuah user di sebuah komputer. Cal didukung di semua versi Windows. Perintah mcd cal digunakan untuk menjalankan sebuah file batch di dalam sesamanya. Contohnya, perintah di bawah akan menjalankan file second bat di dalam file batch yang sedang berjalan. Contohnya pada gambar tersebut, cal second.bat. Yang ke-11 yaitu change, didukung di semua versi setelah Windows XP. Seperti namanya, perintah change berfungsi untuk mengubah pengaturan remote desktop atau RD, session host server untuk status logon, port mapping, dan mode instalasi sintaks untuk masing-masing kegunaan tersebut. Nah, yang ke-12 yaitu chhadir, didukung di semua versi Windows. Ingin menggunakan perintah cmd untuk menavigasi direktori? Bisa, Anda tinggal menggunakan chhadir. Dengan perintah ini, Anda dapat kembali ke direktori yang dibuka sebelumnya dengan perintah seperti di bawah ini, yaitu chhadir. Jika perintah tersebut dijalankan, efeknya akan seperti ketika Anda klik tombol back pada file Explorer. Selain itu, chhadir juga dapat digunakan untuk kembali ke direktori utama. Dengan menjalankan perintah itu, direktori sistem 32 langsung diakses. Sebagai catatan, Anda juga dapat mengganti chhadir dengan cd. Kedua perintah tersebut memiliki fungsi dan sintaks yang sama. Perintah ini berfungsi untuk memeriksa status hard drive Anda. Yang ke-14 yaitu chkntfs, didukung di semua versi setelah Windows 98. Di samping itu, chkdsk juga dapat digunakan untuk mencoba membetulkan hard drive yang error karena bad sector. Jalankan saja perintah berikut ini, chkdsk d.2-r. Yang ke-15 yaitu chipper, didukung di semua versi setelah Windows 98. Perintah chipper berhubungan erat dengan ekspresi file dan folder pada hard drive bertipe NTFS. Ada 3 fungsi utama yang dapat Anda manfaatkan dari perintah cmd ini. Fungsi chkntfs berhubungan dengan chkdsk.
Dengannya, Anda dapat memerintahkan komputer untuk melakukan pengecekan terhadap semua partisi hard drive dan menjalankan CHD KDSK pada partisipasi yang dianggap bermasalah. Perintahnya seperti berikut: chkntf_d. Yang ke-16 yaitu didukung di semua versi setelah Windows XP. Perintah clip digunakan ketika Anda ingin menyalin output dari sebuah CLI ke clipboard untuk satu alasan atau lainnya. Sintaksnya pun sangat sederhana, tinggal ketikkan clip di command prompt dan tuliskan nama dan ekstensi file yang ingin disalin jalankan. Contohnya seperti clip readme.txt. Yang ke-17 yaitu CLS didukung di semua versi Windows. Bagi Anda yang menggunakan command prompt untuk berbagai keperluan, perintah CLS sangat berguna. Dengan menjalankan perintah tersebut, Anda dapat menghapus semua teks di cmd, baik yang Anda ketikkan maupun outputnya. Yang ke-18 yaitu cmdk, didukung di semua versi setelah Windows XP. cmdk digunakan untuk membuat, menghapus, atau melihat username dan password yang digunakan untuk login ke komputer. Perintah ini bermanfaat apabila Anda adalah admin user dari komputer tersebut. Penggunaannya sederhana. Jika Anda ingin melihat daftar username, Anda tinggal mengetikkan cmdk autolist. Yang ke-19 yaitu color, didukung di semua versi setelah Windows 2000. Bosan dengan tampilan hitam putih command prompt? Anda dapat mengganti warnanya dengan perintah color. Sintaksnya seperti demikian. Sudah tertera di situ pada gambar. Yang ke-20 yaitu comp, didukung di semua versi setelah Windows 98. Perintah comp digunakan untuk membandingkan dua file. Biasanya perintah cmd ini dipakai ketika Anda ingin memeriksa kode dari kedua file tersebut. Contohnya seperti berikut. Dengan perintah di atas, Anda membandingkan file 1 teks dan file 2 teks. Yang ke-20 yaitu compare, didukung di semua versi setelah Windows 2000. Tadi Anda telah mempelajari enkripsi file dengan cipher. Kini kami akan membahas perintah yang digunakan untuk mengkompres file, yaitu compare. Namun, perlu Anda ingat bahwa perintah ini hanya dapat berfungsi pada partisi berjenis NTFS. Sebagai permulaan, barangkali Anda ingin memeriksa atau status kompresi setiap file yang ada dalam satu direktori. Yang ke-22 yaitu convert, didukung di semua versi setelah Windows 98. Sesuai namanya, perintah convert digunakan ketika Anda ingin mengubah partisi berjenis FAT menjadi NTFS, misalnya seperti contoh berikut. Di situ sudah terlihat pada gambar. Yang ke-22 yaitu copy, didukung di semua versi Windows. Kegunaan perintah copy setelah seperti namanya, yaitu menyalin sebuah file ke lokasi yang berbeda. Yang ke-24 yaitu delete, didukung di semua versi Windows. Perintah delete digunakan untuk melihat tanggal atau menggantinya. Sintaksnya sangat sederhana. Setelah mengetikkan delete, command prompt akan menampilkan tanggal hari ini dan pertanyaan untuk mengganti tanggalnya. Jika tidak ingin menggantinya, Anda tinggal tekan tombol enter di keyboard. Yang ke-25 yaitu defrag, didukung di semua versi Windows. Jika rajin melakukan optimasi hard drive, barangkali Anda sudah tidak asing dengan fitur disk defragmentation. Di command prompt pun Anda dapat melakukannya dengan perintah cmd defrag. Untuk sekadar melakukan defragmentation, Anda tinggal menjalankan perintah ini, defrag C.2. Apabila Anda ingin menganalisa partisinya terlebih dahulu, tambahkan A. Yang ke-27 yaitu Deltree, didukung di Windows 95, 98, and ME. Menariknya, perintah del memberikan Anda kemampuan yang tidak dapat dimiliki jika menggunakan File Explorer, yaitu menghapus file dengan atribut read-only. Caranya dengan menambahkan .f setelah nama file .2. Berikut contohnya, del myfile.txt .f. Sebagai pengingat, Anda dapat mengganti perintah del dengan delete atau erase karena ketiganya memiliki fungsi yang sama.
Yang ke-28 yaitu dir. Didukung di semua versi Windows. Perintah dir berguna untuk melihat daftar file dan subdirektori yang ada di dalam sebuah direktori. Di samping itu, perintah ini juga digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang hard drive Anda, termasuk nomor seri, jumlah file yang ada di dalam hard drive, total ukuran file, sisa ruang di hard drive. Penggunaan perintah dir juga tidak bisa terpisahkan dari atribut file. Berikut adalah daftar atribut dan simbol yang ada dalam perintah dir. Sedangkan diakses ketika dir, perintah ini dapat dibuat seperti fleksibel untuk menunjukkan file dengan ekstensi tertentu saja, seperti pada contoh berikut. Dengan perintah di atas, command prompt hanya akan menampilkan file, teks, dan dokumen di direktori Anda. Yang ke-29 yaitu edit. Didukung di semua versi hingga Windows 7, tapi tidak didukung di sistem 64-bit. Command prompt sebenarnya memiliki tool text editor bawaan. Untuk mengaksesnya, Anda tinggal menjalankan perintah cmd edit. Contohnya seperti di bawah ini. Perintah tersebut akan membuka file bernama myfile. Teks jika file tersebut tidak ada, otomatis tool tersebut akan membuat file baru dengan nama yang Anda tentukan. Nah, perintah yang ke-30 yaitu exit. Didukung di semua versi Windows. Perintah ini merupakan perintah yang sangat mudah untuk keluar dari command prompt atau menutup proses batch script yang sedang berjalan. Untuk menjalankannya, Anda hanya perlu mengetikkan exit. Mungkin itu saja untuk penjelasan perintah-perintah dasar dari saya. Tetapi masih banyak yang lainnya, tetapi saya hanya menjelaskan 30. Jika ada kesalahan kata maupun penulisan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.